warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan roleplay ronde keperawatan. Untuk pemerannya, Muhammad Ego Febrianto sebagai observer, Eko Tulus sebagai konselor, Aprisela sebagai ahli gizi, saya sendiri Bagas Pratama Diputra sebagai narator, India Ayu sebagai perawat asosiat, Widi Sebri sebagai dokter, Chandra Irianto sebagai kepala ruangan, Amalia Nurlaili sebagai fisioterapi, dan Novita Cahyuni sebagai perawat primer. Perawat asosiat memberikan info terkait keadaan pasien kepada perawat primer. Bu, kondisi pasien A yang sudah 3 hari dirawat di ruangan ini, setelah saya lakukan pengkajian ulang, kondisinya masih tetap sama dan belum ada perubahan. Apakah apa yang dikeluhkan oleh pasien, Mbak? Pasien masih mengeluhkan nyeri dada dan sesak nafas. Nyeri dada berkurang setelah minum obat, tetapi jarak beberapa jam nyeri kambuh lagi. Selain itu, tekanan darah pasien masih cukup tinggi, yaitu 150/90 mmHg, Bu. Kemarin masuk sudah dilakukan EKG apa belum, Mbak? Coba sampean lihat di buku statusnya. Sudah dilakukan, Bu, ketika di IGD pada tanggal 23 September kemarin, tetapi di ruangan ini belum. Tolong sampean EKG dulu, Mbak. Baik, Bu. Perawat asosiat melakukan EKG kepada pasien tersebut dan memberikan hasil EKG ke perawat primer. Dan kemudian perawat primer menemui Karu. Bu, ini hasil EKG pasien. Terima kasih ya, Mbak. Mbak bisa ikut saya ke ruangan ke kepala ruang untuk berdiskusi terkait masalah ini. Baik, Bu, mari. Perawat primer dan perawat asosiat masuk ke ruangan Karu. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, monggo Bu, silakan masuk. Baik Pak, terima kasih Pak. Begini, pasien di ruang 9 atas nama Tuan K sudah dirawat selama 3 hari di ruangan ini. Keadaannya tetap belum ada kemajuan sama sekali. Pasien masih merasakan nyeri dada disertai sesak nafas. Selain itu, tekanan darah pasien juga cukup tinggi. Sedangkan kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan protap kita, Pak. Dan kita bingung mengapa tidak ada perubahan sama sekali. Iya, Pak. Berdasarkan hasil pengkajian yang saya lakukan tadi, pasien mengeluh tidak mengalami perkembangan. Soalnya yang dirasakan mulai dari masuk sampai hari ini tetap. Itu saja, Pak. Dan skala nyeri masih tetap sama, tidak berkurang. Apakah sudah dilakukan kajian secara lengkap kepada pasien? Sudah, Pak, dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan penunjang yaitu EKG. Bagaimana kalau kita adakan protokol perawatan untuk mencari solusi terkait masalah ini? Saya juga sependapat seperti panjenengan, Pak. Kalau begitu saya hubungi dokter yang menangani pasien tersebut, perawat konselor, ahli gizi, dan fisioterapi. Baik, Pak. Pak, kalau semisal ronde keperawatan ini dilakukan melalui bagaimana, Pak? Untuk menghindari kerumunan dan jarak. Kan sekarang ini COVID-19 sedang meningkat kembali. Nanti untuk data-data pasien bisa saya fotokan dan nanti saya akan membuat grup WA untuk tim medis yang kita ajak untuk melakukan ronde keperawatan ini.
Boleh Mbak, saran yang bagus. Sampean siapkan data-datanya dan sampean buat grup serta alamat Zoom-nya. Saya tinggal menghubungi dulu. Oke Pak, kalau begitu kami izin dulu ya. Terima kasih. Baru menghubungi dokter, perawat konselor, ahli gizi, dan fisioterapi. Sedangkan perawat primer dan perawat asosiat menyiapkan dan memfotokan data, serta membuat grup ronde keperawatan. Bu, tim medis sudah saya hubungi semua dan mereka bersedia jika kita adakan ronde perawatan. Nanti rondenya kita akan melakukan jam 11 siang. Baik Pak, saya sudah menyiapkan dan memfotokan data-datanya. Saya juga sudah buat grup WA. Setelah ini akan saya kirim alamat Zoom meeting di grup. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih semua atas kehadiran rekan sejawat semua pada pertemuan hari ini. Ya. Melalui Zoom meeting memang kami sengaja yaitu untuk membantu saudara untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan adalah Tuan K, 70 tahun dengan diagnosis modus coronary artery disease karena sudah 3 hari ini dirawat di ruang tersebut. Tapi belum ada perkembangan sama sekali. Jadi ini nanti saya mohon bantuan dari Pak Dokter, Pak ahli gizi dan Pak fisioterapi. Baik sebelum dilanjutkan silakan saudara untuk menyiapkan data pasien Tuan K. Oke Pak, terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan dari data yang saya peroleh. Tuan K usia 70 tahun dengan diagnosa medis coronary artery disease. Pasien tersebut sudah dirawat selama 3 hari. Dari hasil evaluasi kami, pasien mengeluh nyeri di dada, sesak nafas, masih terasa sakit, susah makan. Berdasarkan pengajian kami, diagnosa keperawatan adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokardia. Nyeri berhubungan dengan inflamasi. Dari diagnosa yang pertama, harapan kami adalah curah jantung kembali normal. Adapun tindakan yang sudah kami lakukan adalah mengauskultasi bunyi jantung, mengukur tanda-tanda vital, mengkaji kulit dari sianosis, EKG, pemberian istirahat dengan memposisikan semipolar, kolaborasi pemberian oksigen nasal kanul, kolaborasi pemberian obat vasodilator, katopril. Setelah 3 hari perawatan, pasien masih mengeluh sesak nafas. Dari diagnosa yang kedua, harapan perawat adalah nyeri berkurang atau hilang. Adapun tindakan yang sudah kami lakukan adalah di sini kami sudah mengkaji tingkat intensitas nyeri, menempatkan pasien pada posisi miring, menyarankan pijat punggung, teknik relaksasi dan distraksi. Namun setelah kami evaluasi, tingkat nyeri pasien masih belum berkurang. Mungkin dari saudara perawat asosiat ada tambahan? Iya, tadi sama dengan perawat primer bahwa keluhan nyeri dada, kemudian makan pasien tidak mau dan susah tidur. Baik, itu tadi data-data dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi pasien tersebut masih mengeluhkan gejala terasa nyeri, panas, dan semalam tidak bisa tidur. Dari data tersebut, mungkin dari para hadirin ada masalah atau ada masukan? Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, sepertinya pasien ini tidak menunjukkan perubahan ke kondisi yang lebih baik ya. Seharusnya pasien dengan diagnosa CAD sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik dalam 3 hari perawatan. Apakah klien sudah difototoraks? Sudah Bu, hasilnya pasien mengalami moderat kardiomegali dan suspek limfodenopati.
Dari hasil foto torak dapat terlihat jantung membesar, maka bisa terjadi penurunan curah jantung. Sehingga suplai oksigen ke jaringan menurun, kebutuhan oksigen akan meningkat, sehingga akan mengalami sesak nafas. Jika keadaannya seperti ini, maka pasien harus membatasi aktivitas untuk menurunkan beban kerja jantungnya. Untuk frekuensi napas pasien berapa kali per menit dan berapa liter oksigen yang diperoleh? Untuk oksigennya, untuk pernafasannya 30 kali per menit, pasien mendapatkan oksigen 3 liter. Ya, nanti untuk oksigennya naikkan ke 7 liter pakai Simple Max ya. Baik Bu, akan saya naikkan nanti. Lalu untuk nyeri yang tadi bagaimana ya keadaan nyerinya? Pasien mengeluh nyeri skala 6 dari dada kiri menyebar ke punggung, nyeri hilang timbul dan seperti tertekan benda berat. Baik, tadi intervensi yang sudah diberikan apa saja ya? Melakukan pengkajian nyeri, memposisikan miring, melakukan teknik distraksi relaksasi, mendapatkan analgesik Aspilet 500 mg. Kalau gitu intervensinya bisa dilanjutkan lagi ya. Baik, Dok. Bu mau tanya, tadi saya mengukur berat badan klien, ternyata klien mengalami penurunan berat badan yang dari 65 kg pada bulan Mei, kini menjadi 49 kg. Bagaimana intake dan outputnya, apakah dipantau apa tidak? Dipantau Bu, pasien tidak pernah menghabiskan porsi makan. Katanya merasa tidak nafsu makan, BAB setiap hari, tapi karena pasien tidak mau dipasang kateter, maka tidak bisa diukur secara pasti urinnya. Baik, mungkin dari masukannya makanan jadi kurang efektif, jadi tidak perlu adanya perbaikan masukan makanan. Nanti saya akan datang ke keluarga untuk konsultasi dengan pasien dan keluarga tentang makanan pasien. Oh iya, kemarin mendapatkan diet apa ya pasien tersebut? Pasien mendapatkan diet bubur, lauk pauk, dan sayuran yang sudah disediakan di RSU. Tapi harus dilihat lagi untuk diet yang sekarang sudah sesuai dengan kondisi pasien atau tidak, karena pasien tersebut harus mendapatkan tinggi kalori dan rendah natrium. Baik Bu, nanti akan dikonsulkan kembali. Untuk Bapak Karu, bagaimana Pak? Baik, ada yang perlu didiskusikan lagi? Dari gerakan-gerakan terapi selama ini bagaimana? Apa saja yang sudah dilakukan ya? Untuk terapi, gerakan belum sama sekali diterapkan ke pasien. Pasien juga belum mendapatkan latihan-latihan pergerakan selama di rumah sakit ini. Baik, kalau gitu nanti kita jelaskan kepada keluarga tentang latihan pergerakan ya. Jika keluarga menyetujui, maka bisa dilakukan terapi. Untuk perawat konselor mungkin ada tambahan. Baik, nanti dari obat-obatannya coba saya lihat lagi, nanti perlu ditambah atau diganti. Dari semua tindakan yang kita lakukan harus menjaga keamanan pasien dan persetujuan pasien perawat dengan pasien harus saling jalin hubungan saling percaya. Ya itu. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak-Bapak dan Mas kalian. Sekarang silakan saudara untuk mengambil. Terima kasih atas masukannya. Dari yang Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Tuan K memerlukan fisioterapi dada. Dari dokter menambahkan resep obat dan ahli gizi mengontrol asupan input dan output. Gitu, Pak. Baik, saya kira semuanya sudah jelas. Mungkin sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya mau disampaikan. Iya, Pak. Oke.
Oh iya, nanti saudara perawat asosiat persiapkan untuk melaksanakan semua tindakan yang tadi. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya dan tim kesehatan yang ada di sini, nggih. Baik Bu, siap. Apakah di sini ada yang perlu dibahas lagi atau dipertanyakan lagi? Sudah tidak ada, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau begitu sekian, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Iya, Pak. Selamat siang. Sekian roleplay dari kelompok 2. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like dan subscribe.